Ya, lanjut ya. Jadi ini yang tren, peta kendali tren atau tren control chart. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke cumulative sum. Peta kendali cumulative sum atau jumlah kumulatif. Atau disingkat biasanya CUMSUM. CUMSUM ini didasari oleh ketika kita melihat adanya indikasi pergeseran proses. Ya, sebenarnya dilihat pada ilustrasi berikut bahwa data yang normal itu biasanya akan berfluktuasi ya di angka CL ini. Bisa naik turun di atas CL atau di bawah CL. Tapi kalau kita lihat di gambar ini pada 10 pengukuran terakhir, berarti ini untuk nilai sampel number dari 21 sampai 30, yang ini ya, nilainya ini sudah ada indikasinya pergeseran proses. Nilainya ini cenderung di atas CL terus, cenderung naik terus gitu nilainya. Dimana ini kalau kita menggunakan peta kendali yang biasa gitu ya, misalnya di sini dengan UCL LCL 7, dia masih in control gitu ya, masih di antara batas ini. Tetapi karena pergeseran relatif kecil ya, dengan peta kendali biasa dia tuh masih in control, tapi kalau ini dibiarkan terus-menerus, akan ada potensi di sampel number yang makin jauh, dia tuh makin lama akan makin naik terus sampai nanti akan menabrak atau melebihi UCL. Sehingga diperlukan peta kendali CUMSUM ini untuk mendeteksi adanya indikasi pergeseran yang kecil. Dimana kalau pendekatan dari Seward yang biasa ini relatif untuk pergeseran yang besar ya, di atas 1,5 sampai 2 sigma. Tapi kalau ini untuk yang kecil. Di kumulatif sum ini kita melihat ya secara kumulatif pergeseran terus-menerus dalam beberapa periode itu seperti apa. Sehingga ketika dia sudah bergeser total, mu yang 10 ini ternyata sudah bergeser menjadi mu 11. Artinya ini sudah ada peningkatan ya. Akibat dari akumulasi dari pergeseran-pergeseran kecil tersebut. Sehingga kita memerlukan namanya peta kendali CUMSUM. Kelebihan dari peta kendali CUMSUM ini dapat mendeteksi pergeseran kecil yang tidak terbaca oleh peta kendali biasa yang hanya melihat dari UCL ya, di mana dia ini akan mengakumulasi informasi yang terkandung dalam observasi sebelumnya. Jadi akumulasinya itu akan dijumlahkan gitu ya dari pergeseran di data-data berikut sebelumnya untuk dijumlahkan. Jadi jika mu0 merupakan target untuk rata-rata proses spesifikasi ya, maka peta kendali CUMSUM dibentuk dengan memetakan CI. CI itu deviasi yang diakumulasikan terhadap target pada sampel TI. Jadi yang nyata itu selisihnya ya. Setiap data itu sebagai CUMSUM kumulatif C itu adalah jumlah dari data sampel, berarti ini X. Setiap sampel misalnya X bar ke J dikurang dengan mu. Mu ini target ya, spesifikasi. Jadi kalau dia bergesernya banyak, berarti nanti deviasinya akan makin besar gitu. Itu nilai CI-nya. Contoh seperti ini. Di sini diberikan data, katakanlah ada berapa nih?
ada 30 data ya. Ada 30 data sampel. Sampel PI. Ini data X, ini data pengukuran, ini data. Kemudian kita akan melihat pertama bagaimana deviasi ya. Deviasi ini berarti deviasi adalah setiap nilai XI dikurang dengan mu. Target mu-nya ini 10 ya. Jadi setiap nilai XI ini dikurang dengan 10. Jadi kita peroleh untuk setiap data ini diperbesar nih ya. Kita lihat yang ini yang lebih besar. Untuk 1 sampai 5 aja misalnya. Ini data. Setiap data XI ini kita kurang 10. Kurang mu sama dengan 10. Maka 945 kurang 10 dapatnya min 0,55. 7,99 kurang 10 min 2,01. Min 0,71. Ini yang besar 11,66 kurang 10 1,66. Ini 2,16. Itu nilai deviasi. Kemudian CI atau di sini ya. CI ini kan jumlah dari deviasi-deviasi tadi. Dalam hal ini CI ini karena mu-nya 10 berarti setiap X bar J dikurang dengan 10. Dan dia itu akan dijumlahkan dengan CI sebelumnya. C00. Jadi ini nilai C ini dijumlahkan ya. Jadi kalau yang pertama ini min 0,55 langsung ya. Kemudian yang ini yang 2,56 ini berarti jumlah dari yang di atasnya min 0,55 ditambah dengan yang ini. Min 2,01 dapat min 2,56. Kemudian ini min 2,56 jumlahkan ke bawah ditambah dengan min 0,71 dapat 3,27. Min 3,27 dijumlahkan dengan 1,66 dapatnya min 1,61. 1,61 ditambah 2,16 dapatnya 0,55. Bisa dipahami dapat C ini. Jadi kita jumlahkan deviasinya dari 10 gitu ya. Paham ya? Dan seterusnya. Jadi nanti ini kita dapatkan CI sampai yang C30. Nah, jadi ini yang kita lihat adalah deviasinya dari rata-rata dalam hal ini 10. Kemudian akan terlihat gitu ya bahwa si deviasi ini makin lama makin meningkat gitu. Yang awalnya dia tuh cenderung fluktuasi saja di antara 0 ya, berarti kan maksudnya 0 ini dia kadang naik kadang turun nih. Kalau 0 di atas 0 berarti dia di atas 10, kalau di bawah 0 berarti dia di bawah 10. Nah, di sini kan masih cenderung stabil nih nilainya. Tapi setelah di data 20 ke atas nih, nah ini yang disebut dengan akumulasi dari deviasi itu naik terus. Nah, ini yang akan menjadi indikasi pergeseran. Indikasi pergeserannya. Nah, jadi bagaimana kita melakukan tindak lanjutnya? Ini dilakukan dengan
menentukan gitu ya nilai CI kumulatif secara tabular. Jadi kita akan tetapkan CI plus dan CI min. CI plus ini berarti maksudnya kumulatif yang positif terus, CI min kumulatif yang negatif terus. Atau di bawah terus ya. Di mana CI plus ini dirumuskan sebagai maksimasi antara 0 dengan XI data sebelumnya dikurang mu 0 tambah K tambah CI kumulatif sebelumnya yang plus. Kalau CI min maksimasi 0, mu 0 kurang K kurang XI tambah CI min I min 1, CI min sebelumnya. Di mana kita akan memulai CI plus dan CI min ya. Untuk data ke 0 itu 0. Nanti kita lihat bagaimana bentuknya. Nah, kemudian apa nilai K itu? Nilai K adalah nilai batas allowance yang diperbolehkan atau difference value atau slack value gitu ya. Di mana K ini adalah delta per 2 dikali sigma, di mana delta ini pergeseran rata-rata. Mu 1 kurang mu 0 dibagi 2. Jadi berapa pergeseran rata-rata yang dituju, mu 1, mu 0 itu standar rata-rata yang awalnya gitu ya. Di mana mu 1 ini pergeseran ini dihasilkan mu 0 tambah pergeseran berapa sigma. Gitu. Deltanya berapa sigma. Nah, contoh yang tadi. Contoh nilai yang ini, kita buat peta kendali sumsum pada data yang sebelumnya. Di mana tadi mu 0-nya adalah 10, sigmanya 1. Sehingga 1 sigmanya itu 1. Jadi mu 1-nya adalah 10 tambah 1, yaitu 11. Dari sini kita peroleh bahwa K-nya itu berarti 11 kurang 10 per 2, yaitu setengah. Dan H5 itu 5 sigma. Nah, kemudian kita cari berapa nilai dari CI plus CI min itu. Untuk yang plus, berarti ini adalah nilainya maksimasi 0, X1 kurang mu 0-nya 10, K-nya setengah. Berarti X1 kurang 10 setengah tambah C0 plus. Kalau yang min, maksimasi antara 0, 9 setengah itu 10, mu 0-nya 10 kurang K-nya setengah 9,5 min X1 tambah C0 yang min. Untuk K-nya setengah. Jadi nanti seperti ini ya. Untuk setiap XI gitu. Setiap XI yang ini, ini 9,45. Ini untuk yang berapa kumulatif yang positifnya. Ini XI dikurang 10 setengah. Ini berarti ini mu 0 dikurang K. Kalau yang ini 9 setengah ini mu 0 dikurang K kurang XI.
Mu nolnya min 10 dikurang 0,5. Ini dikurang 0,5, 10 kurang XI. Jadi kita hitung yang pertama untuk yang plus 9,45 dikurang 10,05 dapatnya minus 1,05. 7,99 dikurang 10,5 dapatnya minus 2,51. 9,29 kurang 10,5 dapatnya min 1,21. Dan seterusnya. Kemudian kita hitung. Kalau dia itu bernilai negatif karena yang diharapkan plus gitu ya. Berarti ini jadinya 0. Karena maksimasi gitu rumusnya. Nah, tadi. Jadi CI plusnya ini kita lihat ya. Kalau nilainya itu negatif, 0 sama negatif mana yang lebih maksimum? 0 ya, berarti diambil yang 0. Kalau min, mana yang negatif sama dengan yang 0, mana yang lebih besar? 0, diambil yang 0-nya. Jadi ini kan ini negatif. Ini negatif. Berarti dengan 0 berarti jadi 0, 0, 0. Nah, kalau ada yang positif, maka yang diambil C plusnya adalah 1,16. Ada lagi positif lagi. Berarti ini kita jumlahkan akumulasinya. Berarti 1,66 tambah 1,16 dapatnya 2,82. Ini negatif. Diakumulasikan dulu ya. Kalau diakumulasikan dengan 2,82 masih positif, ambil yang positif. Ini masih negatif. Ditambah 2,5 masih positif. Ini 0,96 tambah 0,04 dapatnya 1. Masih positif. Kemudian kita hitung berapa banyak N positif berturut-turut. Ini bernilai 0 karena ini masih 0 ya. Positifnya. Ini positif pertama. 1, ini positif kedua. 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu untuk yang kumulatif yang positif. Kemudian kumulatif yang negatif, ini diperoleh dari 9,5 ini mu 0 kurang K kurang XI. Berarti ini diperoleh dari 9,5 dikurang XI-nya 9,45. Yang ini 7,99 kurang 9,45. 1,51. 0,21 dan seterusnya. Jadi ini semuanya 9,5 dikurang XI yang ini. Sudah dapat deviasinya kita jumlahkan. Ini 0,05. 0,05 ditambah 1,51 dapatnya 1,56. 1,56 ditambah dengan 0,21 dapatnya 1,17. Kemudian yang ini 1,17 ditambah min 2,16, berarti kan ini harusnya negatif ya. Min harusnya ini kan min 0,39. Tapi karena dia negatif, dijadikan 0. Makanya ini menjadi 0.
0 ditambah dengan yang ini masih 0 ya. Dan seterusnya sampai yang ini. 0 ditambah 1,46 baru dia positif lagi. Ini ditambah ini jadinya negatif, min 0,5, jadikan 0. Sehingga untuk ini, kalau n plus ini jumlah positif berturut-turut, ini juga positif berturut-turut. Jadi ini ada berapa positifnya ini? Ada 1, 2, 3. Habis itu 0, balik lagi ke 0. Karena CI minnya 0. Nah, habis ini muncul lagi positif yang baru, kita ulang dari 1 lagi. Jadi N ini menghitung berapa banyak positif berturut-turut yang muncul. Kalau ada jeda 0, jadiin 0 lagi, mulai dari 1 lagi. Dan dapat kumulatif berturut-turut itu, kita lanjutkan terus ya, sampai data ke-30. Jadi ini nilai XI-nya diberikan, ini yang kita olah. Ya, ini yang plus, CI plus, jadi CI min. Ini dia menghitung gitu ya, jumlah yang berturut-turut. Ini yang dari yang berturut-turut juga yang negatifnya. Jadi ini setiap dia 0, 0 N plusnya. Ada yang positif dihitung 1, 2, 3, 4, 5. 0 lagi jadinya 0 lagi. 0, 0, 0. Ada positif lagi 1, 2. Balik lagi ke 0. Sampai di sini positifnya terus ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia akan terus menghitung sampai yang ke-8 gitu ya. Sedangkan yang di sisi lain ini yang negatif. N min 1, 2, 3, nilainya 0, 0 lagi, 0, 0, 0. Ada lagi 1, terus 0, sampai nanti ini yang di bawahnya berturut-turut 0, 0, 0. Jadi dia itu akan berlawanan ya antara menjumlah N plus dan N min. Kalau N plusnya ada angka, berarti N minnya 0 terus. Nah, di sini terlihat ya akumulasi dari pergeseran di atasnya ini berarti kan makin naik nih. Yang tadi awalnya masih bisa turun jadi 0, akhirnya tidak perlu, masih bisa diabaikan, tapi nilainya makin lama sudah makin jauh, di mana di sini sudah ada 8 akumulasi berturut-turut nilai yang lebih dari target. Nah, sehingga kita bisa menentukan gitu ya berapa pergeseran mu yang baru
yang sudah melebihi target gitu ya. Jadi deviasi yang diperbolehkan adalah jumlah kumulatifnya ini hanya 5 yang lebih dari batasnya 5. Jadi kita akan hitung berapa pergeseran mu yang baru itu dengan rumus kalau dia itu kumulatifnya positif yang besar dari 5, berarti ini mu yang baru adalah mu 0 ditambah A-nya setengah, CI plusnya berapa nilai CI kumulatif terakhir, dan itu berapa banyak N plusnya. Kalau dia negatif, CI min-nya yang kita lihat yang besar dari 5, dirumuskan sebagai mu 0 dikurang setengah, K-nya dikurang berapa banyak CI-nya, berapa CI-nya dikurang berapa banyak N-nya. Pada kasus ini, kumulatifnya itu kan terjadi di CI plus. Maka kita lihat di titik berapa dia sudah melebihi 5 jumlah akumulasi kumulatifnya. Di sini ya, ini sudah lebih dari 5. Dan ini jatuhnya pada kumulatif berturut-turut yang ke 7N-nya, N plusnya. Jadi ini kita hitung bahwa pergeserannya sudah menjadi mu yang baru itu mu 0-nya 10, K-nya setengah, kumulatif berturut-turutnya 5,28 sudah terjadi sebanyak 7, sama dengan 11,5. Jadi rata-rata prosesnya sudah bergeser dari 10 ke 11,25. Nah, jadi seperti ini tampilannya ya, antara CI plus dan CI min-nya. Jadi dengan peta kumulatif sum ini, sudah melihat akumulasi dari deviasinya berturut, ternyata di data ke-29 itu sudah lebih ya, dari 5 batas akumulasi yang diperbolehkan. Jadi kalau yang masih dia fluktuasi seperti ini masih boleh ya, naik turun artinya dia masih ada, kadang dia naik, kadang dia turun gitu ya. Tapi kalau yang di sini sudah naik terus, maka ini yang sudah indikasi pergeseran. Indikasi pergeseran mu target. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kumulatif sum nilai CI plus min, ini kumulatif sum yang positif dan yang negatif. Ya, jadi itu ya materinya untuk berbagai peta kendali ini. Ada 6 itu, peta kendali demerit, short production run, moving average, exponential weighted moving average, trend, sama cumulative sum.
Nanti dicobakan dia soal-soal yang ada di buku untuk latihan ya. Dan juga ketelitian karena angkanya cukup panjang nih dan harus teliti dalam menghitungnya. Nah, mungkin dulu ya, sebenarnya ada kelas ya. Kita akhiri, lagi minggu depan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih, Pak.